Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur atas segala nikmat, karunia, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada henti-hentinya dan tidak bisa kita hitung betapa banyaknya dan tidak ada habis-habisnya. Semoga kita menjadikan semua nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba, beribadah hanya kepadanya, tunduk taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa-dosa kecil, lebih-lebih lagi adalah dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Semoga kita mau bertobat kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat, yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Manusia yang karena beliau kita menjadi hamba-hamba yang beriman, mempunyai peluang untuk mendapat ampunan, mendapat rahmat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita hidup untuk menggapai itu semua adalah mengikuti petunjuknya, menjadikan beliau sebagai tauladan panutan kita. Amal ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, juga akidahnya. Semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan hadir di majelis yang habis maghrib ini. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan maksiat, baik itu dosa yang kecil, lebih-lebih lagi dosa yang besar. Dan dosa yang besar ini resikonya sangat berat, ancamannya sungguh sangat berat bagi kita. Kita tidak akan sanggup menanggungnya. Kita akan membahas salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, dari hadis sahih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan data sarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum wa huwa hina yantahibuha mu'min. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah orang yang pezina itu ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah seseorang itu minum khamr, minuman keras, ketika dia sedang minum, dia sedang tidak beriman. Wala yasriku sarik, dan tidaklah seorang pencuri itu ketika dia mencuri hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri itu ketika dia sedang mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seorang yang merusak, menghina kehormatan orang, yang kemudian orang-orang melihatnya, ketika dia merusak kehormatan itu dalam keadaan beriman. Hadis ini menunjukkan betapa berat
resiko yang ditanggung orang yang melakukan dosa besar. Dikatakan dia sedang tidak beriman, tidak dalam keadaan beriman, iman sedang lepas darinya. Semoga kita yang masih mempunyai kesempatan untuk bertobat ini selalu menjaga diri kita, jangan sampai terjerumus dalam dosa dan maksiat, apalagi dosa yang besar ini. Nah, hadis ini diperselisihkan penafsirannya oleh beberapa kalangan, golongan ekstrim berpendapat ini Khawarij Mu'tazilah. Mereka berdalil dengan hadis ini bahwasannya pelaku dosa besar itu kafir. Kalau sudah kafir dikatakan halal darahnya, maka terjadilah penyimpangan dalam akidah dan muamalah. Apa yang diyakini oleh para teroris itu, kalau dia berdasarkan dengan hadis ini mengatakan berarti orang yang sedang maksiat itu tidak beriman. Makanya dia berani mengebom tempat maksiat, tempat karaoke, diskotik, walaupun ada orang Islam di situ, karena dia berpendapat orang Islam ketika sedang maksiat sedang tidak beriman, kafir, berarti halal darahnya. Dan mereka berpendapat juga orang Islam yang melakukan dosa besar kekal di neraka, nggak bakalan masuk surga. Ini ekstrim. Kemudian pendapat yang kedua kebalikannya, dia mengatakan ini Murji'ah dan Jahmiyah, mengatakan imanul fasik tamun kamilun lam yangkus minhu syai'un. Keimanan orang yang fasik, yang suka maksiat, yang suka bohong, yang nggak pernah sholat, yang suka ngerampok, yang suka berjudi, yang suka berzina, yang suka minum khamr, imannya sama dengan orang yang taat 100%, tamaman. Tingkat imannya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun dia maksiat, walaupun dia merampok, walaupun dia berjudi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia mabok minuman keras. Ini dua ekstrim. Ekstrim yang satu yang mengkafirkan pelaku dosa besar, orang beriman yang melakukan dosa besar. Pelaku yang ekstrim yang lainnya mengatakan dia imannya mutlak, gak berkurang sedikit pun. Nah, ahli sunnah wal jamaah, para sahabat berpendapat bahwasanya tidak ada orang yang beriman al-muwahhid, yang imannya benar, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang akidahnya lurus, kalau berbuat maksiat tidak kekal di neraka. Bal yakhruju minha man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Bahkan akan dikeluarkan dari neraka orang yang mempunyai, yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah keimanan. Ini akidah yang benar dari ahlu sunnah wal jamaah. Tidak yang mengkafirkan pelaku dosa besar, tidak mengatakan orang yang melakukan dosa besar sempurna imannya. Kemudian ada yang mengatakan, menafsirkan ini bahwasanya tadi la yasni azani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang sedang berzina itu, orang pezina, ketika dia berzina dalam keadaan mukmin, beriman. Tidaklah orang yang minum khamr itu ketika sedang minum dia dalam keadaan mukmin, beriman. Tidaklah pencuri itu ketika dia sedang mencuri dalam keadaan beriman. Dia tafsirkan dengan surat Al-Hujurat ayat 14 dan 15. Imannya hilang. Jadi ada hadis dari
Umar bin Khattab itu tentang Islam, iman, ihsan. Paling dasar adalah Islam, lebih tinggi lagi naik ke atas iman, lebih tinggi lagi adalah ihsan. Lalu sebagian orang menafsirkan seperti itu. Jadi ketika orang itu sedang mencuri, orang itu sedang berzina, orang itu sedang minum khamr, imannya hilang, dia turun menjadi Islam. Islamnya masih, imannya sedang turun. Ini seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti ini setelah Fathu Mekkah, berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika sudah datang kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah dan kemenangan, maka kalian akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini orang Badui. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berbondong-bondong menghadap Nabi mengatakan, kami beriman. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Perintah dari Al-Quran, kullam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna, tapi katakanlah kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tetapi keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Masih tahapan yang paling dasar, baru Islam. Tapi ketika kamu mau meningkat, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian mentaati Allah dan Rasulnya, maka amalanmu tidak ada yang sia-sia, semuanya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian ayat 15-nya disebutkan segala amal soleh. Maka iman itu keyakinan di dalam hati, ucapan dari lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Ayat 15-nya dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang benar-benar beriman adalah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan-raguan di dalam hatinya, kemudian dia berani berjihad fi sabilillah dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Berarti imannya jujur, imannya murni, imannya sempurna. Sedangkan orang yang tadi melakukan dosa besar, melakukan kemaksiatan, maka dia sedang turun imannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin ibadah, menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu, bersedekah, ditambah membaca Al-Quran, berpuasa di bulan Ramadan, ditambah puasa-puasa yang sunnah, berarti iman sedang bertambah. Tapi ketika kita sedang malas, enggak menjalankan perintah Allah, bahkan naudzubillah melakukan dosa dan maksiat, iman kita sedang berkurang. Maka pahala juga bertingkat-tingkat. Sholat yang kita lakukan sama-sama bareng dalam satu jamaah, ada yang pahalanya sempurna, ada yang cuma separuh, ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/5, ada yang 1/10. Begitu juga puasa. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas.
Betapa banyaknya orang yang puasa tapi hasilnya dia cuma dapat lapar dan haus, tidak dapat pahalanya yang sempurna karena tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tetap masih dianggap sebagai orang yang beriman. Maka konsekuensi keimanan adalah mencintai Allah dan Rasulnya, menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pada level tingkat yang tertinggi, pada ketaatan yang paling utama. Dalam beberapa ayat disebutkan dalam surat Al-Mujadilah dalam ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum." Tidak akan kamu dapati orang-orang kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang, berteman baik, berakrab-akraban, berkumpul bersama dengan orang yang manhadallaha wa rasulah, dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang itu adalah bapak mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau saudara mereka sendiri, atau kerabat mereka sendiri. Iman itu menjadi benteng pemisah. Kalau orang itu jelas sudah terkonsentrasikan dengan keimanannya, tidak mau wala, loyal, taat kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka itulah orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya dengan keimanan, dan dikuatkan dengan ruh darinya, malaikatnya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 81, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadduhum awliya walakinna katsiran minhum fasikun. Kalau seandainya mereka itu benar-benar beriman kepada Allah dan nabinya dan apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah, mereka tidak akan menjadikan musuh Allah itu sebagai penolong, sebagai teman, sebagai sahabat karibnya. Tetapi kebanyakan mereka berlaku fasik. Orang fasik itu mencampur adukkan keimanan dengan kemaksiatan. Disebut orang fasik itu kalau dia mengaku beriman tapi juga melakukan dosa dan maksiat. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, ini dalam hadis sahih juga riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Demi yang jiwaku di tangannya, berarti demi Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, tidaklah sempurna keimanan kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, dari bapaknya sendiri, dari anaknya sendiri, dan dari semua orang manusia yang ada di muka bumi ini. Kecintaan kita yang paling utama hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Umar bin Khattab menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau orang yang paling aku cintai, kecuali dari semua orang, dari semua manusia yang ada di muka bumi ini, engkau adalah orang yang paling aku cintai, kecuali diriku sendiri. Berarti aku lebih mencintai diriku ketimbang mencintai
Nabi Muhammad SAW. Perkataan Umar bin Khattab. Apakah ini iman yang sempurna? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, la ya Umar, tidak bisa. Kamu belum mencapai keimanan yang sempurna. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai engkau jadikan orang yang paling engkau cintai dari dirimu sendiri, melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Maka kemudian Umar berkata, fala anta ahabbu ilayya minna. Sekarang ya Rasulullah, engkau menjadi orang yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Baru Nabi Muhammad SAW bersabda, al-an ya Umar, sekarang baru kamu sempurna imanmu. Ini menunjukkan bahwasanya bukti keimanan seseorang, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau orang beriman kemudian melakukan dosa yang besar seperti itu, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya karena dia berani bermaksiat. Kalau itu keyakinan yang dia percaya, berarti dia sudah keterlaluan kufurnya, karena menganggap Allah tidak mengetahui keadaannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua sesuatu, segala sesuatu, yang zahir, yang batin, bahkan yang ada yang terbersit dalam hatinya yang belum dia ungkapkan, bahkan kerlingan mata yang berkhianat yang belum dia ungkapkan, yang ada dalam isi dadanya, Allah Maha tahu. Berarti kalau orang bermaksiat menganggap Allah tidak melihatnya, jangan-jangan sampai ke dalam kekufuran. Yang kedua, dia meyakini Allah melihatnya, tapi dia tetap melanjutkan maksiatnya. Berarti apa? Lancang dia, berani dia. Wong dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, kok dia berani bermaksiat? Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, kok dia lancang, berani untuk menentang Allah dengan tidak mentaatinya. Inilah konsekuensi dari orang yang mengatakan beriman dan dia melakukan dosa besar. Nanti kita akan membahas bahwasanya kalau dari hadis ini berarti iman bisa hilang, bisa berkurang, dan iman juga bisa bertambah. Ini ayatnya banyak, nanti kita bacakan. Sebelumnya kita akan mengetahui atau membuat kesimpulan bagaimana menurut ahli sunnah wal jamaah, seorang beriman yang melakukan dosa besar. Wa murtakibul kabirah min ahlil kiblah, dan pelaku dosa besar dari ahli kiblat. Ahli kiblat siapa? Yang sholatnya menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, orang Islam. Orang beriman yang melakukan dosa besar, la yakhruju minal iman, tidak dikatakan keluar dari keimanan. Dia masih dianggap sebagai mukmin, cuman dia sedang berkurang keimanannya. Selama apa? Selama dia tidak menghalalkan dosa dan kemaksiatannya. Dia minum minuman keras, dia sadar itu adalah dosa, tapi dia tidak mengatakan dan tidak meyakini bahwa minuman keras halal. Dia berzina, dia mengaku bahwa dia salah, dia dosa besar, dan dia tidak mengatakan bahwa zina itu halal. Maka dia tetap dianggap sebagai orang mukmin. Bahkan orang yang membunuh pun, maka ini balik lagi kepada surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Ayat 9 itu tentang dua orang beriman yang berperang, saling membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang beriman itu berperang saling membunuh, maka damaikan keduanya. Sekarang pertanyaannya,
Membunuh ini dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Bahkan ancamannya adalah 5 dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan. Barang siapa membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka hukumannya dia neraka jahanam, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban azima. 5. Ancamannya neraka jahanam, kekal di dalamnya, dimurkai oleh Allah, dilaknat dan diadab dengan adab yang pedih kalau dia tidak bertobat, kalau dia menghalalkan darah saudaranya. Nah, sekarang ada orang melakukan dosa besar, pembunuhan, berperang, saling membunuh. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang beriman, sama-sama beriman, berperang, saling membunuh, maka damaikan keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada mukmin yang benar kemudian, atau pemerintah yang sah, kemudian ada kelompok yang memberontak kepada pemerintah yang sah, maka perangi yang memberontak sampai dia mau tunduk kepada pemerintah yang sah, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kalau sudah mau damai, dia mau tunduk terhadap perintah Allah, hukum Allah, maka damaikan keduanya dengan adil dan seimbang. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat adil. Nah, ini ayat 9. Ayat 10-nya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turham. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara. Tadi ada 2 kelompok orang beriman berperang. Hukum membunuh orang beriman adalah dosa besar. Tapi masih disebut innamal mu'minuna, sesungguhnya mukmin. Ikhwah, bersaudara, padahal sudah saling mengangkat senjata berperang. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian, saudara seiman. Pelaku dosa besar masih dianggap beriman, masih dianggap bersaudara dalam akidah keimanan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat rahmatnya. Maka kita sebagai orang beriman menganggap orang yang melakukan dosa besar, dia masih saudaramu, saudara seiman. Walaupun dia berzina, walaupun dia minuman keras, walaupun dia mencuri, walaupun dia merampok, walaupun dia melakukan dosa, selama dia masih mau untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, maka dia saudaramu, saudara seiman. Dan kita tidak pernah tahu orang yang punya masa lalu yang buruk bisa jadi punya masa depan yang bagus kalau dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah ada yang membunuh dan dibunuh, dua-duanya masuk surga. Ketika perang Uhud, penghulunya para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dibunuh oleh Wahsy, budak. Mati syahid Hamzah.
penghulunya para syuhada dijamin masuk surga. Lalu Wahsy setelah membunuh, nggak berapa lama setelah itu dia masuk Islam, bertobat, lalu ikut berjihad, dan dia membunuh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Berarti dia nabi palsu. Endingnya dia menjadi muslim yang baik. Betapa dulunya Abu Sufyan itu yang menjadi pimpinan kafir Quraisy ketika bertempur di perang Uhud. Dia menjadi pimpinan kafir Quraisy ketika terjadi perang Ahzab dengan 10.000 pasukannya mengepung Madinah. Tapi endingnya dia beriman ketika Fathu Mekkah. Jadi muslim yang baik, mukmin yang baik, sahabat yang baik. Sahabat semua itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita akhir dari kehidupan seorang. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menegaskan tentang jaminan orang-orang yang beriman itu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang beriman itu dia pasti masuk surga. Orang yang beriman itu masuk surga, dijamin. Lalu ada orang bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri, walaupun dia berzina dan mencuri, selama dia masih mengatakan dirinya beriman dan mau beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis, iman itu ada banyak cabangnya. Al-imanu bid'un wa sab'una su'batan, iman itu 70 sekian cabangnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, maka tingkatan yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq, dan yang paling ringan dari bukti keimanan adalah menghilangkan gangguan dari jalan, menyingkirkan bahaya duri atau bahaya dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah sebagian dari iman. Ini bukti bahwasanya orang iman itu bercabang dan bermacam-macam. Nah, kemudian kita membacakan tentang ayat-ayat yang kalau tadi hadis ini menunjukkan iman itu bisa berkurang, tentang ayat itu menunjukkan iman itu bisa bertambah. Ayatnya banyak sekali. Dalam surat Al-Anfal dari ayat 2 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Berarti ketaatan ini menambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Bukti bertambahnya iman disebutkan dengan amal-amal soleh. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan dari rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang-orang yang benar-benar beriman, sejatinya orang beriman. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratu wa rizqun karim, dan
mendapat ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang lain dalam surat Al-Mudatsir ayat 31. Ini ayat paling panjang dalam surat Al-Mudatsir. Ayatnya pendek-pendek kecuali ayat 31 ini. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu kecuali para malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru, dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka, yang dalam ayat yang lain itu 19, itu sebagai fitnah, ujian bagi orang-orang yang kafir. Liyastaiqinal ladzina utul kitaba, supaya orang yang diberi Alkitab, ahli kitab, tambah yakin dengan kebenaran agama Islam. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang yang sudah beriman bertambah yakin, bertambah keimanannya. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan supaya orang-orang ahli kitab dan orang beriman itu tidak akan ada lagi keraguan-raguan. Sebaliknya bagi orang yang munafik, yang punya penyakit dalam hati mereka, waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza aradallahu bihadza masala, dan supaya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan ini? Kadzalika yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang saja yang Dia kehendaki, dan memberi hidayah dan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah, para malaikat, kecuali hanya Allah. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan tidak lain para malaikat itu adalah sebagai peringatan bagi manusia. Dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman supaya bertambah iman mereka dari dengan keimanan yang lain. Walillahi junudus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah tentaranya yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surat Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba, orang beriman di kota Madinah itu ketika perang Ahzab itu 3.000, itu sudah sama anak kecil, perempuan, orang manula, penduduk Madinah, dikepung oleh 10.000 pasukan, senjata lengkap, perbekalan lengkap. Ketika melihat tentara yang 10.000 ini, orang-orang yang beriman, walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan sungguh benar janji Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Melihat 10.000 pasukan itu tidak lain menambah kepada mereka keimanan dan pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bertambah. Nah, bagi orang yang bermaksiat, dosa besar, masih terbuka pintu tobat, masih terbuka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertutup pintu tobat baginya. Bahkan di antara cara tobat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan bagi kita orang yang beriman, kalau ingin mendapat ampunan dari Allah, jadi sebagian orang berpendapat satu-satunya jalan, ya tentu yang paling utama adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan maksiat, baik itu dosa besar atau dosa kecil. Tapi ternyata ada beberapa amalan yang menghapus dosa-dosa, menjadikan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Misalnya bersedekah, beramal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal baik, perbuatan ketaatan, kebaikan itu menghapus dosa dan kesalahan.
Kemudian dalam hadis orang yang muflis, orang yang bangkrut, berarti di antara sebab orang diampuni dosanya adalah karena dia didolimi oleh orang lain. Ketika di pengadilan yang mendolimi, pahalanya diberikan kepada orang yang dia dolimi. Ketika pahalanya sudah habis, nggak ada sisanya, maka yang didolimi masih banyak. Dosa-dosa orang yang dia dolimi diambil, dipikulkan, diserahkan kepada orang yang dolim tersebut. Termasuk sebab-sebab orang diampuni. Dan ada lagi yang paling utama, yaitu memurnikan akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah berbuat syirik. Kalau ayatnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kalau dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertobat. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan musyrik, belum sempat dia bertobat, tidak ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu berbuat dosa maksiat tapi dia tidak pernah berbuat syirik, sudah tobat dari kesyirikannya, dari kemusyrikannya, sudah murni tauhidnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, mungkin berbuat syirik tapi sudah tobat. Dalam keadaan ikhlas itu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun masih punya dosa besar, kemungkinan mendapat ampunan itu masih terbuka. Dalam hadis ini, hadis paling ujung, paling terakhir dari hadis Arba'in Nawawi, Nabi Muhammad SAW, an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ya bna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya engkau selalu berdoa kepadaku dan senantiasa berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan berapapun dosamu. Ya bna Adam, lau balaghat dunubuka ananas samai. Wahai anak Adam, kalau dosamu sampai setinggi langit, dalam bahasa kita sundul langit, sudah saking banyaknya, summa astaghfartani ghafartu laka, kemudian kamu mau beristighfar kepadaku, aku akan ampuni. Nah, ini syarat istighfar, tobat. Berarti kalau musyrik, dosanya syirik yang tidak bakal diampuni, tapi dia mau istighfar, mau tobat, mau kembali kepada Allah, diampuni. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, kalau kamu berjumpa denganku, menghadapku dengan membawa dosa sebesar bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau berjumpa kepadaku, di sini tidak dikatakan meminta ampun. Engkau berjumpa kepadaku, bertemu denganku, tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Berarti endingnya kehidupannya husnul khotimah. Artinya husnul khotimahnya dalam kesyirikan, tidak berbuat syirik. Mungkin dulunya berbuat musyrik, syirik, tapi sudah tobat. Ketika di akhir hayatnya sudah tidak berbuat syirik lagi, sudah tobat kepada Allah, sudah murni tauhidnya. Sumalakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kemudian kamu berjumpa kepadaku dalam keadaan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan mendatangimu dengan sebesar itu pula ampunan. Di sini tidak dikatakan orang ini istighfar atau minta ampun, cuman menghadap Allah dalam keadaan bersih dari kesyirikan, tidak mensekutukan, la tusyriku bi syai'a, tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya, sesungguhnya engkau kalau datang kepadaku dengan sebesar bumi dosa dan kesalahan,
sebesar bumi, berarti dosanya dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Dan dosa itu masih ada ketika dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mati belum bertobat, membawa dosa besar sebesar bumi. Sebesar bumi, mati dalam keadaan belum bertobat. Kenapa? Karena dosanya masih ada. Kalau sudah tobat, mungkin sudah dihapus, sudah hilang, dari nol lagi. Ini sudah menghadap Allah dengan dosa sebesar bumi, berarti dosanya dosa besar dan dia belum sempat tobat. Tapi summa lakitani la tusyriku bi syai'a. Kamu menghadapku dengan dalam keadaan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Akidah yang benar. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan mendatangimu dengan sebesar itu pula ampunan. Inilah keutamaan orang memperbaiki akidahnya, berkeyakinan yang lurus, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan kesyirikan. Jangan sampai kita menghadap Allah dengan masih membawa dosa-dosa syirik, karena Allah tidak akan mengampuninya sebelum kita tobat. Sedangkan dosa yang lain sebesar apapun, selama kita masih mau menyembah Allah, tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun, Allah mau mengampuninya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza syaa adzaba. Kalau Allah berkehendak ya tetap diazab. Kalau Allah berkehendak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita, kembali kepada Allah dengan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.